Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang hubungan ya, privasi dan teknologi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, Warren dan Brandeis yang pertama sekali ngebahas ya di Harvard Law Review terkait dengan kebutuhan atau kepentingan terkait dengan privasi yang diakibatkan oleh kesewenangan-sewenangan atau sirkulasi yang marak, yang masif, yang kadang-kadang di luar kewajaran dari foto-foto para artis ya, foto-foto mereka-mereka yang mungkin terkena bencana dan sebagainya. Dan ini akhirnya memotivasi yang lain ya untuk mengantisipasi atau mengakomodasi isu-isu negatif yang muncul dari perkembangan teknologi komunikasi dan juga informasi. Kenapa? Karena newspaper itu kan sifatnya rapid ya, cepat. Nah, akibatnya perlu ada mekanisme untuk memastikan jangan sampai hak-hak ataupun hal-hal negatif tadi itu dipasung ya, apalagi ada teknologi yang membolehkan untuk reproduksi foto-foto tersebut ya. Kemudian selain motivasi atau tujuan awal dari privasi itu jelas, namun di sisi yang lain ya sangat menyedihkan di mana banyak orang masih menganggap privasi itu apa namanya penting ya di satu sisi, tapi tidak penting di sisi yang lain ya. Makanya ada paradoksnya. Jadi mereka sadar bahwa privasi tersebut valuable aset ya, ataupun mereka tahu ada threaten ya privasi mereka, karena ketika misalnya tadi foto-foto tersebar, orang nanti bisa melakukan hal-hal yang tidak mengenakan ya, seperti cyber stalking ya, cyberbullying dan sebagainya. Namun yang menyedihkan adalah walaupun sudah penting, tapi tadi hak-hak tersebut tidak terrealisasikan dalam bentuk penegakan hukum atau definisi-definisi yang jelas tentang bagaimana cara kita menghormati atau melindunginya. Nah, apalagi sekarang ya kondisi di mana masif database, internet record, ya juga credit history, medical record, apa yang kita lakukan ya di dalam telepon, lognya, terus kemudian macam-macam ya. Jadi semuanya sudah terekam dengan baik ya, didokumentasikan. Jadi secara tidak langsung kita berada di dunia yang serba terbuka, di mana data-data pribadi kita itu bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, oleh perangkat apa saja. Nah, suatu kemampuan ya untuk mengakses dengan view control dan bagaimana penggunaannya dan sebagainya, mau tidak mau sekarang menjadi lebih sulit. Oke, ini satu contoh misalnya ya. Ada face scanning ya di kasino. Terus kemudian di tempat-tempat stadion-stadion olahraga ya. Jadi di data ya wajah-wajah tersebut kemudian dicocokkan ya dengan foto-foto yang ada di database ya. Kemudian akhirnya ini mewujudkan ya proses penangkapan terkait dengan orang-orang yang offender ya, yang misalnya bikin kerusuhan, melakukan proses pelecehan ya dan sebagainya. Namun kadang-kadang ini juga bikin isu-isu privasi ya. Oke lah, niatnya untuk memastikan bahwa jangan sampai ada orang-orang yang bikin onar. Tapi masalahnya untuk mendapatkan satu, dua, tiga, atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali yang berbuat onar, mau tidak mau, ya semua foto diambil ya orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah gitu. Jadi kenapa diambil gitu? Nah ini memunculkan dilema, apakah sesuatu yang belum pasti kita jadikan sebagai prioritas untuk sesuatu yang pasti, ya. Kemudian contoh berikutnya adalah rental car ya, bahkan sekarang sudah di-track ya oleh GPS sehingga membolehkan rental company bukan polisi untuk misalnya memberlakukan ya denda dalam proses speeding. Nah, begitu juga di sini disebutkan immigration official di Australia telah melakukan atau mengusulkan penggunaan tag asilum ya
di mana ada electronic tracker ya dalam misalnya hukuman-hukuman percobaan. Nah, ini juga bagaimana nih terkait dengan kebebasan orang tersebut. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan ya, di mana di sini FBI ya memiliki sistem web surveillance dinamakan Carnivore, dan ini bukan saja menyadap ya orang-orang tertentu, bahkan menyadap seluruh atau banyak ya pengguna-pengguna internet di dalamnya ya. Dan bahkan Echelon ya, suatu global satelit jaringan itu bahkan punya kemampuan untuk intercept ya semua phone, semua fax, semua email message di dunia ya, dan lebih ada dari 20 international listening post. Jadi ada pos-pos yang mendengarkan atau membaca percakapan-percakapan tersebut. Oke, juga ada kasus ya airline passengers yang bisa melalui custom dengan second biometric scan dengan mengkonfirmasi identitasnya berdasarkan mapping iris eye. Nah, ataupun penggunaan smart card untuk mengidentifikasi passenger berdasarkan fingerprint. Jadi biometric identification udah banyak, dan mau nggak mau ini kan memetakan juga gitu data-data tersebut untuk satu keperluan, tapi di sisi yang lain ini juga jadi mengkhawatirkan karena seluruh data dimiliki ya, atau seluruh data itu bisa di-sharing ya, dibagi-bagi oleh mereka-mereka yang mungkin ada niat ya untuk mengoptimalisasi untuk benefitnya atau manfaat bagi mereka sendiri. Oke, terus kemudian ada juga kasus ya clash terkait dengan privasi dan teknologi, di mana sekarang ada istilah privacy intrusion ya, seperti tes obat dan juga alkohol untuk pilot ya, yang mau tidak mau nanti terkait dengan public safety ya. Oke, walaupun mungkin dari sisi individu itu melanggar ketentuan ya. Ini juga dilema ya, apakah privasi itu harus didahulukan berbanding keselamatan ya dan sebagainya. Jadi memang ada kasus-kasus seperti itu. Seperti dalam kasus tadi nih ya, tes alkohol itu ya harus dibuka gitu untuk menjamin keselamatan. Terus kemudian jadi ada pembahasan terkait dengan justifiable-nya, justifikasinya. Nah, Solovey itu serius ya mengkritik privacy karena ya bikin malu ya, embarrassment. Terus kemudian di sini disebutkan ada keburukan ya yang akhirnya bisa muncul. Dia menyarankan bahwa undang-undang harus koheren ya, harus selaras dalam memahami privasi. Kalau enggak nanti jadi malah memalukan orang tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya tidak terbukti dan sebagainya. Ini juga harus hati-hati ya, karena contoh misalnya kayak kasus tadi ya terkait dengan pilot yang akhirnya mungkin misalnya dipecat atau tidak dilakukan, ternyata salah uji dan sebagainya, akhirnya malah memalukan dia dan bisa saja berimpact buruk kepada pilotnya. Terus kemudian Moore mengatakan bahwa privasi harusnya bisa lebih banyak ya dimanfaatkan ketika konflik itu muncul diakibatkan nilai-nilai sosial yang berbeda serta juga ketertarikan yang berbeda. Contoh misalnya dalam kasus ini dia mengatakan ya pekerja agree ya bahwa privasinya itu bisa saja dihilangkan ya atau dikecilkan karena mau tidak mau ini jadi kelihatan seperti adanya hierarki ya. Jadi intinya masih banyak kritik-kritik ataupun masih banyak hal-hal yang harus dibahas, di mana ketika teknologi ini
masif ya dipakai, digunakan, dan sifat teknologi adalah open, akhirnya malah memunculkan paradoks terkait dengan privasi. Di satu sisi mereka yakin atau sadar bahwa privasi ini penting, tapi di sisi yang lain mereka dengan mudah mengeluarkan atau memberikan data bahkan kepada orang